Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati Anwar, NIM 2013021130. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap kesehatan reproduksi pada wanita. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk menjelaskan apa pengertian dari kesehatan reproduksi itu. Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Pada masa sebelum agama Islam datang ke muka bumi ini, kondisi kehidupan perempuan sangat memprihatinkan. Setiap bangsa mempunyai cara-cara tersendiri dalam memperlakukan perempuan. Namun, tidak ada di antara mereka yang memperlakukan perempuan dengan baik. Mahdi al-Istanbuli dan Abu Nasr ash-Shilbi mengungkapkan bahwa perempuan dalam pandangan bangsa Yunani pada masa pra-Islam dianggap sebagai sumber dari segala penyakit dan bencana serta makhluk paling rendah yang hanya bekerja sebagai budak dan pelayan. Perempuan diberikan kebebasan hanya pada persoalan seksual semata, yakni sebagai pemuas nafsu bagi kaum laki-laki. Wanita pelacur dan pezina pada saat itu dianggap memiliki kedudukan yang tinggi sehingga para pemimpin Yunani beramai-ramai mendatangi dan mendekati mereka. Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan juga dilakukan oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi juga memperlakukan perempuan sebagai alat pemuas nafsu semata. Para suami menjadi penguasa atas istri dan anak-anaknya, sehingga mereka bebas memperlakukan mereka sesuai kehendaknya. Bahkan dalam keadaan tertentu ia boleh membunuh istrinya. Bangsa Arab jahiliyah menghapus semua hak perempuan, bahkan hak untuk mengeluarkan pendapat untuk kepentingan mereka. Apabila ayah mereka meninggal, maka saudara laki-laki berhak sebagai wali dan berkuasa atas perempuan itu. Mereka berhak mengawinkan dan mengambil maharnya atau bahkan diperjualbelikan dengan sistem barter antara anak perempuan mereka sekaligus menjadi mahar, kemudian mereka menikahinya. Agama Islam yang diwahyukan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melepaskan kaum perempuan dari belenggu kenistaan dan kehinaan. Perempuan diletakkan pada kedudukan yang terhormat sama dengan derajat kaum laki-laki dalam mendapatkan perlakuan yang baik. Kedatangan Islam sungguh menjadi anugerah luar biasa terhadap kaum perempuan. Islam sebagai agama datang untuk meyakinkan kepada umatnya dengan sejumlah pembelaan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat yang terkait dengan keberadaan Adam dan Hawa di surga, menunjukkan bahwa perintah atau larangan diberlakukan secara sama rata dan tanpa pilih kasih di antara keduanya. Dengan demikian, tidak ada hak bagi siapapun untuk merendahkan kaum perempuan dan menempatkan mereka pada derajat yang hina. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masing-masing diberikan kesempatan hidup dan beramal sesuai dengan kehendak. Telah diciptakan dalam kondisi yang sangat mulia dengan berbagai kelebihan yang ia miliki dan tidak dapat ditemui pada seorang laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkannya pada posisi yang terhormat, yakni sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu. Reproduksi merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam Islam. Kebersihan sangat berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Ada beberapa ajaran Islam yang dapat dikaitkan dengan kesehatan reproduksi. Antara pertama, memisahkan anak dari tempat tidur orang tua jika telah dewasa. Ketika anak-anak mau memasuki kamar orang tuanya, maka harus mengetuk pintu atau minta izin. Dikhawatirkan akan melihat hal-hal yang belum sepantasnya dilihat anak-anak. Yang kedua, larangan berhalwat atau berdua-duaan dengan orang yang bukan muhrim. Islam melarang berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Pelarangan ini merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi perzinahan yang merupakan perbuatan terlarang, sebab dampak yang ditimbulkan dari perzinahan adalah dapat menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki, yang ujungnya adalah aborsi. Aborsi tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi sangat nista di hadapan agama. 3. Yaitu menganjurkan pernikahan sebagai bentuk perlindungan
agar reproduksi menjadi sehat dan bertanggung jawab. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah dalam cinta kasih dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menikah menurut Nabi Muhammad SAW adalah upaya menyelamatkan agama. Yang keempat yaitu tidak berhubungan ketika istri sedang haid. Menyetubuhi istri pada saat haid dapat menyebabkan hal-hal yang membahayakan, diantaranya endometriosis, infeksi, luka trauma di mulut rahim. Yang kelima, perempuan memiliki hak reproduksi. Meskipun terjadi perbedaan pendapat terhadap hak reproduksi wanita dalam Islam, akan tetapi mengatur jarak kelahiran dapat dibenarkan. Jarak kelahiran dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bayi terhadap air susu ibu, karena ASI itu sendiri sangat besar manfaatnya bagi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi. Demikianlah penjelasan saya tentang bagaimana pandangan Islam terhadap kesehatan reproduksi wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.